kita tadi sudah melaksanakan kegiatan yang namanya muludan. Apa kira-kira yang terkesan di hati kita dengan kegiatan tadi? Yang teringat oleh kita apa tadi? Muludan itu. Nah, tadi itu ada dari Pak Ketua Yayasan menyampaikan, ada yang pidato, ya. Apa yang membekas di benak kita setelah kita melaksanakan kegiatan muludan kayak tadi? Kira-kira apa? Oh, tadi kan udah panjangnya sudah disampaikan. Apa? Dong, yang mau jawab. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan ada. Apa? Ya, apa? Ya, Anto, bagus. Apa? Yang ada di benak kita tadi kan sudah melaksanakan acara muludan, jadi muludan. Bisa mauludan, bisa maulud, bisa maulid. Nah, kita beri muludan apa maulid dan muludan. Nah, muludan. Apa yang terkesan tadi muludan itu? Ini ngomong tentang muludan itu apa? Ada yang ingat? Apa sih muludan? Mulut? Memperingati Nabi Muhammad lahirnya di bulan itu muludan. Kalau mungkin memperingati bulan Maulud karena bulan mulia di mana Nabi Muhammad itu dilahirkan. Yang membekas di kita tadi oleh Pak Ketua Yayasan disampaikan di bulan Maulud ini 12 Rabiul Awal ini tahun berapa tadi? Jadi disampaikan enggak tahun berapa Rasulullah lahir? Tahun berapa? Masehinya 570 berapa? 571 Masehi. Berarti sampai hari ini Rasulullah sampai hari ini semenjak lahirannya berarti sudah 1502. Dan 1502 tahun yang lalu ini Rasulullah dilahirkan ke dunia. 1500 tahun yang lalu. Bapak pengen tanya, siapa sih sebetulnya ayah bandanya Rasulullah? Siapa? Abdullah. Putranya siapa? Abdul Muthalib. Dengarkan. Dulu dalam suatu riwayat Abdul Muthalib itu pernah bernazar, seandainya aku punya anak laki-laki akan dikorbankan seperti halnya Nabi Ismail dulu oleh Ibrahim. Jadi Abdul Muthalib pernah bernazar, dong duwe anak lanang atau bule. Seperti halnya dulu Nabi Ismail mau dipotong, mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Oh, nazarnya betul, ternyata punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki. Siapa namanya? Abdullah. Terus bagaimana nazarnya? Setelah punya anak laki-laki, dengerin, dia merasa berat sebagai manusia biasa. Kemudian untuk menebus nadarnya, itu nama Abdullah itu, dengerin, dimasukkan ke dalam suatu wadah, ya, diundi dengan beberapa pada waktu itu punya kambing.
100 ekor kambing. Jadi kita tahu bahwa silsilah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan, ya, silsilah Rasulullah itu orang-orang hebat, orang-orang suci. Abdul Thalib punya anak Abdullah, terus kemudian lahirlah Rasulullah. Dengerin, Bapak ini lagi. Kemudian Abdul Thalib setelah Abdullah sejak remaja ini mencarikan jodoh. Siapa istrinya? Istrinya Abdullah siapa? Aminah binti siapa? Binti Aminah binti siapa? Aminah. Karena nama Aminah banyak. Aminah binti siapa? Wanita perempuan. Binti. Hah? Ono sing wahab, ono sing holy. Dah sampai situ. Kemudian dinikahkan dengan yang dicarikan oleh orang tuanya tadi, namanya Siti Aminah. Pengantinnya dalam usia muda pernikahan, Abdullah itu berdagang. Katanya dagang bersama. Ya, kalau sini mungkin jaraknya, kalau sini Pangandaran mungkin dagang ke Jakarta, usaha. Apa yang terjadi? Abdullah tidak sempat pulang ke rumah karena dalam perjalanannya Abdullah dipanggil oleh Allah, meninggal dunia. Berapa usia kandungan Rasulullah pada waktu dalam kandungan? Tidak lebih dari 4 bulan, ya, karena masih pengantin anak. Rasulullah masih di kandungan sudah menjadi anak yatim. Dengerin. Tadi oleh Pak Ketua Yayasan disampaikan ayah Rasulullah namanya Abdullah, ibunya Aminah. Ternyata Rasulullah masih dalam kandungan, bapaknya meninggal dunia. Belum lahir, masih pengantin aja. Suaminya meninggal dunia. Artinya apa? Allah sudah mempersiapkan bahwa manusia terbaik di kolong langit ini dipersiapkan sejak masih dalam kandungan itu sudah yatim. Jadi tidak punya ayah, surat bapak lahirnya. Jadi sejak dalam kandungan sudah diuji oleh Allah. Ya, Bapak lanjut gak ini? Makanya memperingati Maulud, masih memperingati lahirnya Rasulullah. Ya enggak? Nah, setelah 9 bulan dalam kandungan, lahirlah Rasulullah Muhammad SAW. Lahir. Bapak lanjut enggak sih ini? Ini masih panjang Bapak ceritanya ini. Baru lahirnya saja. Kalau kamu nggak mau dia, Bapak berhenti di bagi pondang saja terus pulang. Pak. Kalau ibu terus dibagi pondang terus pulang. Nah, ini baru lahir ini. Lanjut enggak? Lanjut.
begitu cakra cincin-cincingan kelas itu sana tuh cakra cincin rangkau cincingan. Bapak mau manggil Ibu Bika suruh bagi kontak saja dulu pulang. Gimana ini? Mau lanjut nggak ini? Lanjut ya? Lanjut. Dengarkan. Rasulullah masih kan? Malah lah, Bapak bingung ini malah masih belum tanggal. Baik, Bapak menang. Bapak menang. Hah? Hah? Bagi orang saja? Aduh, hobinya. Ini dilanjutkannya katanya nanti di masjid atau sekali atau dibagi pondang baik ini. Jadi Pak kesel dilanjutkan Pak beli dibagi pondang. Mana ini? Hobinya. Mana ini panitianya? Dibagi pondang saja nggak jadi Bapak melanjutkan. Kelas 1, 2, 3 yang mau bagi pondang sana, kelas 4, 5, 6 di sini. Begitu. Ya, bolehlah toh 1, 2, 3 Pak. Mana? Keluar. Oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mana? Oh. 4, 5, 6 sini tetap. 4, 5, 6. Ya, kalau sama-sama juga baru biasa-biasa. Ya. Ini 4, 5, 6 ya, 4, 5, 6. Jangan lupa hari Senin sama Selasa bawa HP ujian AKMI ya. K5 besok, besok ya. Lupa, kalian jangan lupa bawa HP kayak kemarin sendiri-sendiri dari rumah. Hari Senin sama Selasa 2 hari ya. Mulai kayak kemarin jam 10. Ibu ngambil jam 10 bukan lagi jam banyak. Tuh, sudah? Tenang. Ini nanti kebagian nanti baca khawatir. Kelas 5 hari Senin dan hari Selasa jangan lupa bawa HP. Bawa nggak usah Bapak naik adik bro, nggak boleh lupa hari Senin, hari Selasa bawa HP. Bapak lanjut ceritanya tadi. Bapak lanjut. Nah ini baru jam 9 tuh, setengah 10. Nanti kita selesai sampai jam 10. Dibagi Pak kita nih jam 10 kita. Bapak mau tanya. Masa kanak-kanaknya Rasulullah lagi kalau seperti kita lagi seneng-senengnya sama mama, sama mama. Siapa namanya mamanya? Meninggal dunia usia 4 tahun. Nabi seneng-senengnya digendong, disayang. Ibunya meninggal.
ibunya meninggal. Terus ikut siapa Rasulullah? Paman. Siapa namanya pamannya? Ya betul, sudah tahu. Enggak lama juga, enggak lama. Hanya berapa tahun pamannya juga meninggal. Ikut siapa lagi? Nah, ini pada paman itu usia 6 sampai 9 tahun ini Rasulullah itu diajak berjalan oleh pamannya ke Syria. Kalau Syria tidak kata, diajak berjalan oleh pamannya. Kemudian di perjalanan perjalanan Rasulullah bertemu pendeta. Pendeta siapa ya? Ya itulah ahli agamanya orang Kristen, tokoh agamanya orang Kristen. Siapa namanya? Pendeta itu yang ketemu Rasulullah di tengah jalan. Abu Sofyan. Pendeta itu namanya Bahirah. Itu Rasulullah dan pamannya Abu Thalib beserta pendeta itu Bahirah berhenti di suatu pada pasir. Itu ada pohon. Pohonnya sekarang masih ada di sana di Syria katanya. Pohon yang dulu menaungi Rasulullah. Anehnya itu pohon, begitu Rasulullah duduk di bawah pohon itu langsung menaunginya. Langsung daun-daunnya pada mengelom. Bukan mengelom, mayoni, nutupi dari senatan matahari. Tidak cuma itu, pendeta itu sudah tahu bahwa perjalanan Rasulullah itu diikuti oleh awan. Jadi Rasulullah berjalan itu ada awan yang menaunginya. Jadi orang mendung sing mayuni Rasulullah jalan. Mendung buri Rasulullah jalan di sepuri itu. Pendeta itu ngomong ke pamannya Abu Thalib. Hai Abu Thalib. Malah lu mau kayak bocah. Lu mau kayak. Gimana kelas berapa itu? Mereka kelas 4? Kalau dibagi kontrak lanjut. Pendeta itu ngomong nitip pesan ke Abu Thalib ke pamannya. Hai Abu Thalib, ada anak ini ya, kalau bahasa dulu ada bahasanya itu tamus atau apa ya namanya, ada tanda kenabian ya, ada tanda kenabian, maka lindungilah dia karena dia ini nanti akan menjadi orang terhebat di muka bumi. Ini pendeta itu sudah mau kepada pendekatan. Kitabnya itu ini kan dulu itu sudah ada, Rasulullah itu sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Bahkan satu riwayat mengatakan Rasulullah itu, Nur Muhammad itu, ruhnya itu diciptakan sebelum Allah menciptakan matahari, bulan, bumi, bintang, dan jangka alam. Jadi pertama yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Makanya begitu Muhammad lahir dikatakan anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Ya, apa itu? Apa? Anta samsun, pola mataharinya dunia, pola bulan. Jadi Rasulullah itu sudah ada umurnya Rasulullah 3000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Di Nabi Adam ada juga anak Nur Muhammad. Jadi belum menciptakan Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Nah itu ada dalam kitab-kitab dalam susu
terdahulu. Makanya pendeta itu tahu bahwa ciri-cirinya ada pada Nabi Muhammad yang masih muda belia itu, yang masih kecil. Makanya pendeta itu nitip pesan, hei Abu Dhabi, jagalah anak ini ada tanda kenabian, ini adalah orang hebat di muka bumi. Bahkan para nabi dan rasul yang terdahulu itu berdoa kepada Allah ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Oh, betapa beruntungnya saya dilahirkan akhir zaman menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi zaman dulu berdoa kepada Allah ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, kita beruntung sekali sekarang kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, inilah yang membuat, dengerin, nanti di surga dalam satu riwayat ini ada penghuni surga bukan nabi, bukan rasul, tapi memiliki derajat lebih tinggi daripada malaikat. Siapa malaikat? Umatnya Nabi Muhammad. Maka beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, harus senang jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kita melaksanakan Maulid Nabi? Memperingati ternyata Muhammad itu manusia terhebat di kolong langit ini. Tahukah nanti apa yang kita nanti di suatu, pernah nggak kamu dengar apa baca apa-apalah kamu lihat bahwa kita nanti akan sampai satu masa di mana tidak ada yang menaungi kita pada masa nanti pada masa manusia semua menjerit, karena sangat panasnya matahari mendekatkan ribuan tahun di sana. Manusia berlari, ayo sini gerak kita ada. Gerak kita ada. Minta pertanggungjawaban kepada Adam. Panas pada masa itu menyakitkan, panas sekali. Begitu menyengsarakan. Minta sholat kepada Nabi Adam. Nabi Adam ternyata menolak. Dalam sabda Nabi Adam itu ngomongnya ini, wahai manusia, aku malu. Justru karena ulahku ini, kalian semua anak cucuku termasuk kita nih sengsara di dunia. Dulu kakak dosa Nabi Adam. Nabi Adam punya dosa apa? Nabi Adam cuma punya dosa satu, yaitu melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Punya dosa cuma satu, dikeluarkan dari surga. Lah kita dosanya banyak banget, tinggi masuk surga, lucu enggak? Lucu. Nabi Adam malu. Coba minta ke Nabi. Setelah Nabi Adam, Nabi siapa ya? Nabi Idris. Minta Nabi Adam dan Nabi Nuh juga. Sampai akhirnya sampai Nabi Isa juga tidak bisa menolong kita di pada masa. Tidak satu pun hamba Allah yang akan menyelamatkan, memberi syafaat kepada kita kecuali syafaat Rasulullah. Bapak kembali lagi, Rasulullah manusia terhebat di kolong langit. Tadi usianya dari awal sudah Bapak sampaikan, diuji dengan begitu beratnya. Sampai siapa tadi yang meninggal? Oh, Pak, sampai pamannya ya, pada waktu perjalanan ketemu pendeta ya. Siapa nama pendetanya? Tadi. Lanjut. Setelah berapa lama pamannya meninggal, ikut siapa? Nabi Muhammad. Ikut kakeknya.
ikut kakeknya. Itu masih anak-anak itu. Maksudnya masih remaja. Ikut kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Tidak lama juga kakeknya meninggal.